Ini Indira. Ini Gaby. Dan welcome back to vlog Women Sepakan. Jadi hari ini hari yang sangat menarik dan exciting. Spesial banget hari ini. Jadi hari ini tanggal 28 Februari 2026 dan Women lagi ngadain apa, Gap? Open house. Betul banget. Jadi kita hari ini akan melakukan sesuatu yang kayak seru banget. Seru banget karena kita bakal ikuti rangkaian kegiatan open house. Kita bakal ikut kampus tour-nya, kita bakal ikut seminarnya, talk show-nya, segala macamnya sampai acara selesai. Benar Jadi, banget. ayo kita ikuti kegiatan kita hari ini. Oh Let's iya, go. Kenapa? jangan lupa kita akan ngasih tahu ke kalian benefit-benefitnya. Oh iya, untuk betul. jadi UMN dan kira-kira apa sih potongan-potongannya yang menarik. Gitu. Betul banget. Kalau gitu ayo kita langsung gas aja kali ya. Setuju, let's go. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan ada banyak sekali teknologi baru yang diciptakan. Aku Jenny, aku sekarang lagi di Changwon University di Taiwan. Kabupaten di seluruh Indonesia, seperti itu ya. Selalu mengembangkan industri, bagaimana mempersiapkan mahasiswa yang sangat berpengaruh industri, dan ya bahkan sampai sekarang pun mereka Guys, sekarang kita ada di Prodi Perfilman di lantai B6. Jadi di sini tuh ada banyak banget poster-poster di dindingnya. Kalau kalian bisa lihat nih. Tadang, banyak banget yang karya anak UMN dipajang. Dan Bener sekarang kita bakal menuju ke green screen. Green screen room karena itu yang terdekat sama kita ya, kebetulan Iya. dia ada di B6 05. 05. Betul. Halo guys, sekarang aku udah ada di C11 di Skystar Ventures dan sekarang aku mau cobain salah satu produk dari mahasiswa bisnis. Nah, ini salah satunya nih. Halo guys, perkenalkan kami dari tim Press. Nah, Press ini adalah inovasi fusion Jepang dan Indonesia. Boleh dong cobain? Boleh dong. Di sini kami ada 3 variasi. Yang pertama sambal bawang, itu yang paling pedas. Kalau yang ini matah, dia kayak level 2-nya. Kalau yang ini mentai, jadi kurang pedas. Boleh dicobain deh Aku semuanya. yang mentai. Semuanya? Boleh Yaudah. cobain Aku semuanya. cobain 2 aja deh, 2 Oke. rasanya deh. Nih, ini yang mentai ya teman-teman. Gimana? Enak sih. Aku suka banget. Jadi ini isinya udah kayak lengkap dari serat, protein, karbohidrat tuh semua udah terlengkapi. Cobain deh yang lain. Ini paling pedes sih. Coba deh. Cuman sebenarnya best seller. Bisa Cobain. ya. Ini yang sambal matah. Matah. Ini yang level 2.
Level 2. Level 2. Ini semua homemade. Jadi nggak ada yang guys. beli supplier. Betul. Gimana? Aku paling suka yang bawang. Kenapa tuh? Pedas dan bawangnya kerasa banget. Oke. Thank you ya reviewnya. Nah, jadi yang kalian cobain tuh kayak testernya. Cuman kalau untuk jualannya kami bakal kayak ini, satu roll gini. Jadi konsep kami emang grab and go. Karena kayak Keren mahasiswa banget. ribet kan. Iya, kayak bener-bener. pergi makan di lift Jadi gak kayak sih? makannya cuman Iya, gitu coba, kayak burrito gitu ya. Kayak di lift kan. Gitu. Keren banget nih, aku coba yang sebelah mata katanya paling pedes. Coba ya. Level 2 itu. Oh, gua enggak. Level 2. Ini yang paling pedes. Oh, ini apa nih? Pedes. Bawang. Ini yang bawang berarti. Bawangnya kerasa banget sih. Enak banget. Pedas. Mau cobain lagi yang ini? Coba deh. Coba Indira deh, Indira. Kang Bes, bahasa. Karena kami itu bisa benar-benar tidak hanya yang paling berkesan sih dari aku jadi mengenal lingkungan UMN, kelas-kelasnya, dan beberapa program-program studinya di kuliah ini. Kalau menurut saya sih kesannya apa ya? Selain tempatnya nyaman, sejuk, udaranya, lokasinya, terus dilihat dari fasilitasnya sih oke, saya lihat. Kalau menurut aku di sini sih keren banget. Dari awal lobby kita masuk aja itu udah disambut dengan ramah dan sopan sama orang-orang dan panitia di sini. Terus kita langsung diarahkan ke tempat acaranya. Dan yang paling berkesan itu alumni-alumni UMN yang datang, dan itu orang-orang terkenal yang pernah lewat di FYP TikTok aku. Kalau saya satu ya, terutama karena kebetulan lokasinya dekat sama rumah. Terus yang saya tahu dari temen juga anaknya pada sekolah di sini sih bagus gitu. Untuk dari segi karir apa juga katanya kerjanya udah lumayan sih gitu. Ya betul, tadi yang kata Mama bilang lokasinya strategis yang dekat rumah, terus dari salah satu fasilitas, dan aku dengar-dengar dari beberapa orang kalau UMN ini emang merupakan universitas swasta terfavorit gitu kan, yang menjadikan salah satu wacana aku buat masuk ke sini kan. Aku karena tertarik dari pertama alumni-alumninya yang udah terkenal lah ya, kayak semacam Christo Emmanuel, lalu ada penyanyi-penyanyi kalau nggak salah Anggi Marito dan lain-lain itu. Dan aku juga tertarik karena banyak teman kelasku atau kakak kelasku yang pindah ke sini. Keren, terus futuristik ya gedungnya, maksudnya arsitekturnya bagus, lalu canggih. Serba is the best lah ya. Selain tempatnya keren, orang-orangnya juga ramah, tempatnya itu nyaman, udah kayak kita di villa gitu, banyak pohon-pohon, udaranya sejuk gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau 3 kata dari aku sih modern, keren, terus maju. Nah, jadi itu kegiatan Open House UMN hari ini tanggal 28 Februari 2026. Betul. Tadi kita lihat banyak banget orang-orang yang datang sama orang tuanya untuk tanya-tanya konsultasi. Karena konsultasi di sini kan tadi bisa kalian lihat kita bisa konsultasi Ke orang UMN langsung, ke dosen gitu. Buat tahu kayak minat kalian ini sejalan gak sih sama jurusan yang akan kalian masuki? Betul, ya bener kan? banget. Terus tadi juga kita dengar-dengar orang-orang bilang kalau di UMN ini tuh kayak keren-keren banget. Iya. Orang-orangnya baik-baik banget. Terus kita harus kayak kita Let's maksudnya go. ya gitulah pokoknya. Jadi emang worth it banget untuk ngikuti open house ini. Jadi kapan-kapan kalau misal UMN adain open house lagi, kalian harus ikut. banget ikut. Wajib, Wajib. Oke, kalau gitu sekian aja buat hari ini ya. Kita end the vlog. See you on the next one. Bye-bye. Hai. Jadi hari ini tanggal 2 Maret 2026, which is hari
Senin. Betul banget, dan hari ini kita mau menjelajah ke tempat yang menarik dan super exciting, Iya, yaitu betul banget. apa tuh? Nusakara Art and Design Center. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, Nusakara itu adalah tempat pameran anak-anak desain di UMN. Jadi nanti kita di dalam bisa ngelihat karya-karya mereka apa aja, kayak misal nirmana, poster, lukisan, dan masih banyak lagi. Yang Jadi pasti bakal keren banget. betul, siapa sih yang nggak kenal anak UMN gitu kan? Kan keren-keren gitu desainnya. Jadi ayo kita langsung masuk aja yuk. Let's go. Nah, jadi ini lokasinya ada di C2. Yes. Nih, tentang Nusakara. Pusat kreatif dari Universitas Muhammadiyah untuk Ya, banyak lah. Nah, sekarang kita harus registrasi dulu. Tulis nama, tanggal, dan tanda tangan. Jangan lupa tanda tangannya guys. Jadi ini ada 3 lokasi di Nusakara, ada Galeri Semesta, Lentera, dan Ruang Suara. Jadi kayak kita mau ke yang ini dulu nih, Galeri Semesta. Let's go. Kita bakal lanjut ke Ruang Suara nih. Ruang Suaranya ada di depan kita. Kita di sini bisa add your piece. Ini ada challenge-nya Iya. guys, bisa dibaca di sini. Jadi kita bisa nempelin ke outline ilustrasi di papan MDF. Ini papannya. Ini ada bahan-bahannya. ya, kalian bisa langsung, ini udah ada gunting sama udah ada ininya, jadi Iya. kalian bisa tempel aja. Jadi ini tuh kayak plastik sampah gitu guys. Jadi kayak sustainability juga dong. bener. UMN mah SDGs banget. Nomor 1. Indira mau coba untuk Kemarin. nempel sampahnya. Ntar dulu ya, kita ambil sampahnya 2 gitu ya biar bisa ditempel. Kita mau nempel di mana nih, Bi? Bebas nih, bebas. Kita coba di sini Tunjukkan ya. jiwa artistik kamu. Artistik yang tidak ada sebenarnya tapi dipaksa ya. Coba. Gak apa-apa. Oh, nempel. Nempel dong. Ini semua mahasiswa bisa nempel nih, udah sebanyak ini. Keren banget, gak kebayang nanti kalau udah jadi bakal secantik apa. Dan seartistik apa? Kita bakal yang ke tempat terakhir nih, Galeri Lentera. Tadi kita udah ke Semesta, Di sana. Suara, sekarang Lentera. Iya, Lentera ada di depan. tulisannya nih guys. Segede gini kan, kalau mau foto di depan sini boleh banget. Iya, bener banget. Keren. Nah, dan di bawah kita adalah Ini kantin. Iya, ini tuh konektor, di sini kantin. Iya, di bawah ada Anutara yang kemarin. Iya, Anutara Guys, yang kalau kalian kemarin. nonton episode sebelumnya, ini ada Anutara Iya. di bawah sini. Cool. Karena ada house rules-nya juga. Nah, wah, ini lebih luas lagi dan lebih estetik banget. Observe, collect, and share. Be present, take time to observe your surroundings. Collect objects that catch your attention. Oh, nggak boleh nginjek, hati-hati. Share. Place your cast play table in this piece. Nah, ini kita ternyata bisa ngedesain sendiri guys. Jadi kayak ini dibuat bareng-bareng. Ini adalah clay yang dimana kita bisa bentuk-bentuk pakai alat-alat yang ada di sini. Tada! Nah, kita misalnya tulis apa nih? Oke, ini deh. Gua tulis gap indie kali ya. Asik. Gap artis. ada. Ini seni ya, guys. Ini seni. Gaby indie. Guys nih, indie. Apa gua kurang dalam ya? Mana gini lah. Terus itu misalnya pakai ini nih. Ada gunting. Oke, gunting. Tadang. Terus kita
tempel misalnya di sini. Cantik. Main apa lagi ya? Main lagi nih di Indira juga. Adil ya. Adil. Anak-anak sih bisa kayak ini juga kali ya, di kayak hias-hias gitu. Maaf banget, gue bukan anak di kafe, tapi ini keren banget. Dan ini claynya nggak akan kering. Iya. Jadi kalian datang, kalian bisa coba. Dan clay yang di sana juga belum pada kering guys ternyata. Diapain lagi, Be? Ini clay koren nih. Oke. Oh biar makin ini ya. Iya, estetik gitu. Estetik. Nih. Jatuh. Sini. Oke. Tambahin apa lagi ya? Ini apa? Ini di sini. Oh, kita bisa kayak ini ada clay sisa. Kita gini-giniin terus kayak taruh di mana ya? Tasnya kali ya. Asik banget. Udah lagi ya. Ini dia karya aku. Dan tulisannya GB Indira. Yes. Ada koran-koran dan berlian-berliannya. Kalau kita taruh kita boleh taruh di mana-mana. Bye bye Gaby and Indira. Dadah. Terus kita lihat karya orang lain nih. Bagus banget. Ada daun-daun. Ih, lihat ini. Mereka punya seninya itu seni gitu ya. Oh my god, lihat ada yang bunga. Oh. Keren. Bagus, lucu. Ada yang diinjek juga tau. Nah, kita tadi udah kemana aja? Ke Galeri Semesta, Ruang Suara, sama Galeri Rantara. Yes, kita udah ke 3 tempat yang ada di Nusakara Art and Design Center. Dan kalian di sini bisa lihat-lihat, bisa ngelakuin aktivitas kayak kita tadi barusan. Itu menarik banget dan kayak siapa tahu walaupun kalian bukan anak art and design, tapi tiba-tiba terpanggil jiwanya untuk nyeni gitu. Kayak yang dilakukan sama Gaby tadi. Gaby ini udah sangat anak seni abis kebetulan gitu karena di Nusakara ini tahu aku tiap beberapa bulan dia bakal beda-beda nanti art galerinya apa, isinya apa gitu. Nah habis itu habis itu sih kalau gitu sekian dari kita untuk hari ini. Kita bakal lanjut di hari besok. So see you on the next one. Bye bye. Hai. Jadi hari ini tanggal 3 Maret tahun 2026. Hari apa? Hari Selasa. Tuh, hari Selasa, dan hari ini ada sebuah aktivitas menarik yang mau kita coba kulik ya. Kita mau coba lihat gimana sih. Mungkin teman-teman UMN juga ada yang belum pernah mengikuti acara ini, jadi sekalian jadi insight lah. Betul. Dan pasti acaranya juga kayak seru banget karena aku juga baru tahu di UMN ternyata ada kegiatan kayak gini. Jadi acara itu adalah namanya Inbound Student Exchange. Betul banget. Jadi ini tuh di acaranya itu diadakan oleh International Office-nya UMN. Jadi mengundang mahasiswa dari luar negeri ke UMN untuk bermain bersama. Gitu. Yuk, kita langsung. Nah, itu dia acara untuk hari ini. Seru banget kan? Bener banget. Kita jadi
pertama kali ya ngeliat kegiatan kayak gini, menarik banget dan seru banget ternyata. Iya, betul. Kita juga bisa kayak jadinya bisa saling kenalan sama mahasiswa luar negeri. Kita bisa sharing budaya-budaya kita, budaya-budaya mereka, dan meningkatkan rasa toleransi kita gitu sih. Jadi that's for today. See you on the next one. Bye bye. Stop! Kita kasih kalian waktu 5 detik untuk Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat kembali menonton. Hai. Hari ini tanggal 4 Maret 2026 dan hari ini kita mau ngapain? Kita mau lihat-lihat ruangan-ruangan. Sebenarnya kita mau ngasih tahu ke kalian lokasi-lokasi beberapa ruangan yang mungkin kalian sebagai anak UMN atau mungkin maba ya masih belum tahu lokasi ini kemana. Kalau KTM bilang kalian harus kemana, ini kalau misalnya kalian butuh ke student support kalian harus kemana. Nah itu kita bisa kasih infonya atau kalian lokasinya. Karena ini tuh juga lumayan penting ya untuk kita ya. Jadi kita biar tahu aja gimana sih ini kalau misalnya kita urgent atau ada apa gitu. Jadi kita tahu harus kemana. Betul. Yuk kita langsung explore aja C2 ini. Nah, sekarang kita ada di ruang yang pertama, yaitu student service. Nah, di student service ini kita bisa minta transkrip nilai, transkrip kartu hasil studi, kartu rencana studi, dan yang paling penting kalau kalian kehilangan KTM, kalian bisa untuk proses di sini. Gitu. Nah, selain ada student service, di sini ada juga career development center dan scholarship sama alumni relation. Jadi ruangan ini banyak kalian itu bisa ketemu sama orang-orang yang ngurusin career development kalian, ngurusin beasiswa kalian, dan juga kalian bisa berhubung dengan alumni-alumni dari UMN ini. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau kemana, lokasinya di C2 di sini, ruangan yang kedua. Udah di ruang yang ketiga, jadi ada Biro Informasi Akademik atau BIA. Dan di sini tuh kalian tuh bisa banget untuk melakukan pemutihan absen. Jadi kalau misalnya kalian ada nggak masuk kelas, tapi kalian punya alasan yang kuat untuk memutihkan absen tersebut, kalian bisa banget datang ke sini. Alasannya itu antara lain ada misalnya sakit keras yang dirawat, atau enggak kedukaan, atau enggak kecelakaan gitu. Nah, sekarang kita ada di ruang keempat, yaitu student support. Di sini itu UMN menyediakan fasilitas atau layanan berupa konseling. Jadi kalau misalnya kalian butuh bantuan dengan mental health kalian bisa banget datang ke sini karena udah ada psikiaternya, psikolognya sendiri yang disiapkan oleh UMN. Selain itu, kalian juga bisa kalau misalnya kalian mengalami kekerasan seksual, UMN juga menyediakan Satgas PPKS-nya. Jadi kalian boleh banget untuk ke C2 dan masuk ke ruangan ini. Nah, sekarang di ruangan yang kelima ini adalah student development. Nah, jadi di student development ini kalian bisa, kalau misalnya kalian butuh SKKM dan pengen tanya-tanya soal SKKM, kalian boleh banget ke sini. Apalagi kalau misalnya kalian ada ikut lomba di luar UMN, terus kalian pengen buat itu jadi SKKM minat bakat atau apapun, kalian boleh banget ke student development untuk mencairkan SKKM tersebut. Gitu. Selanjutnya adalah keuangan atau finance. Nah, di ruangan ini kalau kalian punya masalah untuk pembayaran UKT, pembayaran apapun, kalian boleh banget ke finance. Atau misalnya kalian ada hadiah yang dari UMN tapi belum turun, kayak misalnya beasiswa atau apa, kalian juga boleh ke finance ini gitu. Nah, sekarang kita udah di seberangnya yang tadi. Di sini ada LPPM Research Department. Kalau kita tarik lagi ke sebelah sini, guys, ayo kita jalan sedikit. Nah, di sini ada yang menarik banget. Ini tulis namanya adalah ruangan Accounting and Tax Center Capital Market. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tulisannya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau teman-teman UMN, sahabat UMN yang tertarik sama investasi, terus juga accounting, boleh banget ke sini untuk lihat-lihat dan mungkin tanya-tanya sama orangnya terkait dengan investasi. Oke, sekarang kita udah ke ruangan selanjutnya, yaitu di sini ada UMN International Office. Jadi teman-teman, di sini itu tempatnya kalau kalian mau tanya-tanya tentang student exchange, terus juga mitra-mitra UMN. Ini di sini ada list
kampusnya apa, dari negara mana, banyak banget UMN punya mitra kuliah di luar sana. Oke, sekarang di sebelahnya lagi ada Kompas Corner. Teman-teman sahabat UMN pasti udah sering banget dengar kata-kata Kompas Corner. Ini ruangan apa sih? Jadi kalian di sini bisa santai-santai, bisa ngerjain tugas, bisa kerja kelompok di dalam sini. Kalian bisa istirahat dan ada juga beberapa permainan games-games gitu yang menarik banget di Kompas Corner. Nah, jadi kita tadi udah explore C lantai 2, itu banyak banget tempat-tempat, ruangan-ruangan penting yang teman-teman sahabat UMN harus tahu. Betul, karena itu banyak banget manfaatnya. Benar. Kalau misalnya kalian lagi butuh sesuatu, itu kalian harus larinya ke C2 karena kebanyakan orang-orang UMN atau divisi-divisi UMN itu letaknya di situ. Bener, kalau kalian mau chill, lagi nunggu kelas, kalian bisa coba intip ke Kompas Corner buat istirahat. Ya, jadi kalau gitu segitu aja ya buat hari ini. See you on the next one. Bye-bye. Hai. Jadi hari ini tanggal 5 Maret 2026. Which is hari ini adalah hari Kamis. Betul banget, dan hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat exciting, Iya, menarik exciting. banget ini karena ruangan ini tuh belum banyak anak mahasiswa UMN yang mungkin selain dari jurusan ini Betul. tahu gitu ya, atau pernah gitu datang ke sini. Iya. Jadi kita mau coba, kita kulik, Betul. kita mau tanya-tanya juga, siapa tahu bisa nambah insight. Betul banget. Jadi ayo aja kita langsung ke ruangan Cinema Room. Let's go. Nah, sahabat UMN, sekarang kita udah ada di Cinema Room UMN. Nah, di sini, ayo masuk. Nah, di sini ada Mas Adit. Mas Adit boleh perkenalan diri? Halo, nama saya Aditya Indra Yuwana. Saya di sini mengajar sound design dan basic sound. Halo guys, nah sekarang aku udah sama Mas Adit. Sekarang aku mau tanya-tanya nih tentang sekitar Cinema Room ini. Oke Mas Adit, pertanyaan pertama nih. Cinema Room itu biasanya digunakan untuk apa sih? Apa kegunaannya dari Cinema Room ini? Oke, Cinema Room itu digunakan untuk kelas. Di sini ada kelas basic sound, kelas sound design, dan kelas-kelas yang memang butuh screening misalnya. Oh, screening berarti ya, Yeah. buat mahasiswa ya? Ya, Oke, kalau gitu pertanyaan kedua, kira-kira apa yang membedakan Cinema Room sebelum upgrade dan setelah upgrade? Apa aja teknologi yang udah ditambahkan atau ditingkatkan? oke. Jadi Cinema Room itu unik ya. Jadi selain digunakan untuk screening, mahasiswa akan diajarin mixing audio di sini, khususnya untuk film. Makanya rada unik, di tengah ada meja. Tuh mejanya untuk karena mixing untuk film itu memang kalau memang surround dia posisinya harus di tengah-tengah. Oh gitu. Nah sebelum di upgrade mejanya tuh agak ke belakang. Oh, sekarang jadi udah di Di tengah udah. Jadi lebih gampang ya lebih buat gampang mahasiswa. buat Oke. belajar. Selain itu, selain ada meja ini, ada fasilitas apa lagi sih di Cinema Room ini? Ya mungkin rada teknis ya. Jadi ya ruangan Cinema Room ya biasanya kan di setting, akustiknya di setting biar kita dengar audionya tuh proper dan akurat gitu. Terus ada sound speaker banyak ya? di Ya sini speaker banyak, ruangannya akustiknya juga di Lightingnya juga ini ya, berpengaruh ya? ya biar moodnya lebih, anak-anak biar semangat aja Iya, mixing. bener Karena sih. mixing kan nggak cukup setengah jam, sejam, kadang anak-anak bisa seharian. Iya, lama banget ya berarti sampai sehari ya. Keren Iya. banget anak film. Harapannya Mas, kalau misalnya mahasiswa yang sering screening di sini punya keunggulan seperti apa saat masuk industri? Pastinya itu semua nggak akan instan ya. Jadi setidaknya mereka tahu patokan-patokan yang benar dulu. Basicnya ya. Nanti untuk eksperimen dan experience lebih lanjut ya mereka akan dapatkan di industri gitu. Karena tetap ada perbedaan antara akademik dan industri. Akademik itu untuk belajar, industri untuk prakteknya. Tentunya ilmunya kan lebih banyak juga Iya di betul. industri. Jadi tahu kayak ternyata aslinya kayak gini gitu ya Iya. mahasiswanya ya. Oke. Kalau gitu segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Ari udah Sama-sama. diluangkan waktunya untuk interview ini. Kita end di sini. Dadah.
Freshnya bisa kerasa. Iya, jadi kayak oke. Iya. Nah Yang- guys, yang- kita udah selesai interview dan lihat-lihat isi Cinema Room. Bener banget, dan kita ngerasa itu insight banget, banyak banget insight menarik dan seru banget. Apalagi Mas Adi tadi baik banget juga, mau kasih penjelasan yang Yang rinci comprehend banget ke kita. Betul. Bener banget. Terus kayak kita juga senang banget akhirnya kita bisa nyobain sendiri nih masuk ke dalam Cinema Room karena kita sekeren itu. Terus jadi kita juga berkesempatan untuk dikasih contoh lagu yang udah di mixing, udah kayak dipendem gitu. Aku nggak tahu apa namanya. Subwoofer. Pokoknya kayak Subwoofer gitu-gitu kalau lah. di sinema gitu pakai subwoofer, terus tadi aku sempat tanya terus kayak oh ternyata subwoofer itu kayak gini. Iya. Terus baru kerasa kayak oh Iya, ada oke, bedanya gitu. ada bedanya ternyata Dan dari lebih cuma speaker keren. doang ya. Heeh. Jadi unik banget dan ternyata UMN ada fasilitas kayak gitu. Bener, Keren jadi ini banget. ngebantu banget mahasiswa buat latihan sebelum terjun langsung ke industri. Iya, betul banget. Kalau gitu, that's it aja kali ya untuk hari ini. Kita lanjut ke episode selanjutnya. See you on the next one. Bye-bye. Hello, my name is Vishal and I'm from India and my major in CSC. It's basically a computer science engineering course in which we learn how to compute the coding with the human languages. Well, is this your first Ramadan experience? Yeah, it's my first time experience to make these kind of things. Back India, I have never made like these things and it's so exciting for me to do this. Have you ever cooked Indonesian food before? No, I haven't, but I have tasted some foods like soto and bakso. It tastes really nice. Hello everyone, my name is Vishal. Okay. Jadi sekarang kita udah lagi bagi-bagi makanan, bagi-bagi takjil, bener. Jadi hasil takjil yang udah dibuat sama anak-anak student exchange tadi kita bagiin secara gratis ke warga sekitar. Bener Kita banget. Udah di depan UMN ini dan mereka udah lagi bagi-bagi takjilnya. Dan mereka excited banget dari Betul, tadi. mereka dari tadi sampai mau ke tengah-tengah jam mau Iya, stopin mobilnya. Oke, seru banget. jangan tengah-tengah nanti ketabrak gitu. Iya, sudah kalau gitu aja buat vlog hari ini ya. Bener, menarik banget hari Dan ini. seru banget. Kapan lagi bisa ketemu sama orang-orang dari luar negeri dan bisa kenalan, saling bertukar budaya. Bener banget. Kalau gitu, see you on the next one. Bye bye.